warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami dari kelas 11 multimedia akan memaparkan materi periodisasi perkembangan demokrasi Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya dan nama kelompok saya. Nama saya Fenomena Putra Langit, absen 11. Perkenalkan, nama saya Ilham Abu Abdillah dari kelas 11 multimedia nomor absen 13. Perkenalkan, saya KN Maulana Arba, absen 16, kelas 11 multimedia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Ulil Albab, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulumuha dari kelas 11 multimedia nomor absen 29. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Pertama, perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. 2. Belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi basic. 3. Masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh KNIP. 4. Pemerintah mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai politik, perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. 5. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Saya akan menjelaskan periode kedua, yakni perkembangan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Di antaranya ada beberapa poin, yaitu digunakannya UUD sementara sebagai landasan konstitusional, masa di mana berjayanya Indonesia, demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal, di mana presiden sebagai kepala negara. Terjadi akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Tetapi demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik aliran akibat konflik ekonomi yang melemah, ketidakmampuan konstituante dalam bersidang untuk mengganti UUD sementara 1950, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan ABRI, yakni sama-sama tidak senang terhadap proses politik yang berjalan, menurunnya persatuan dan kesatuan. Akibat kegagalan tersebut, Presiden mengeluarkan yakni pembubaran konstituante, kembali ke UUD 1955, tidak berlaku UUD sementara 1950, dan membentukan MPRS dan DPAS. Saya akan menjelaskan periode ketiga, yakni masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. 1. Adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pimpinan. 2. Peran presiden mendominasi. 3. Terbatasnya peran partai politik. 4. Berkembangnya pengaruh PKI. 5. Tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. 6. Jaminan HM lemah. 7. Terbatasnya peranan pers. 8. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Republik Rakyat Cina. 9. Berakhirnya Orde Lama ini adalah dengan adanya peristiwa G30S PKI. Kali ini saya akan menjelaskan pada periode keempat, yaitu pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. A. Ditandai dengan tergantinya Insinyur Soekarno oleh Presiden Soeharto. B. Menerapkan demokrasi Pancasila. C. Fungsi ABRI mendominasi. D. Berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum. E. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis politik, dan tuntutan para demonstrasi terhadap Presiden Soeharto untuk turun. Saya akan menjelaskan periode 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi. A. Ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun.
B. Ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. C. Perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. D. Menerapkan demokrasi Pancasila. E. Pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. F. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. D. Rekrutmen politik secara terbuka. A. Kebebasan dalam pendapat.